Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dunia semakin lama semakin berbalik arah dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai orang percaya, kita harus mengarahkan diri kepada firman Allah. Meskipun itu berarti kita melawan arus dunia ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita sekarang sedang hidup di dalam masa postmodern, di mana karakteristik manusianya adalah manusia yang anti kepada otoritas. Salah satu otoritas yang sedang diturunkan dari tahtanya adalah kebenaran yang absolut. Saudara, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa kebenaran itu melekat pada diri Allah. Dan juga pada Allah saja kebaikan dan keindahan itu. Tanpa kebenaran Allah, maka dunia ini bak hukum rimba. Dan tentu yang kita saksikan adalah ketidakbaikan dan kerusakan di sana-sini. Saudara, bukankah merupakan hal yang mendesak bahwa manusia harus kembali kepada kebenaran yang absolut, yaitu kebenaran Allah, yakni firman Allah. Saudara, mari kita membaca 2 Timotius pasal 4 ayat 1-5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Timotius adalah gembala di gereja di kota Efesus. Selain Rasul Paulus pertama-tama menasihati Timotius untuk kehidupan kerohaniannya, maka berikut ini adalah terkait dengan pelayanannya. Sebenarnya, seluruh orang percaya termasuk kita mempunyai panggilan dan tugas yang sama. Ketika orang percaya bergereja, maka orang percaya diperlengkapi untuk melayani, memenuhi panggilan dan tugas dari Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, sebagai orang-orang percaya, maka kita ini harus memberitakan firman Tuhan dalam arti yang luas dan dilakukan secara konsisten dan konsekuen. Saudara, firman Tuhan berkata begini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, apa yang kita baca dari bagian ini, kita bisa merasakan betapa pentingnya apa yang disampaikan Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus menuliskan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, apa yang sangat penting yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada Timotius? Yaitu saudara-saudara terkait dengan beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran pengajaran. Saudara, pemberitaan firman Tuhan menjadi yang terpenting yang Rasul Paulus nasihatkan di dalam panggilan dan tugas yang Tuhan berikan kepada Timotius. Saudara, firman Allah, saudara, itu yang terutama. Karena itu berasal daripada Allah. Dan ketika Allah berfirman, saudara, bukankah tidak ada
yang lebih penting daripada itu. Disitulah saudara, Timotius harus memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Atau maksudnya adalah pemberitaan firman Tuhan tidak boleh berhenti, tapi harus terus-menerus secara konsisten diberitakan dan juga konsekuen dihidupi. Saudara, sebetulnya tugas dan panggilan memberitakan firman Allah bukan hanya kepada seorang gembala atau seorang pendeta atau seorang penginjil. Tapi bukankah itu adalah panggilan dan tugas bagi setiap orang percaya? Karena setiap orang percaya telah menerima Roh Kudus di dalam dirinya. Dan Roh Kudus itu, saudara-saudara, dia akan mengingatkan kita apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan itulah saudara-saudara yang tercantum dalam Alkitab. Dan kita harus memberitakan firman Tuhan. Dan tentu saudara-saudara, di dalam arti yang luas. Arti luas maksudnya adalah di dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya kita ini berkhotbah. Mungkin di dalam konseling kita. Ketika kita memberikan nasihat. Ketika kita memberikan penghiburan. Atau dalam banyak kasus. Di mana kita menghidupi firman Allah sehingga hidup kita menjadi kitab suci terbuka bagi orang lain. Ketika kita memberikan pandangan hidup kita kepada orang lain. Atau kita sedang berdiskusi. Saudara, dalam arti luas, kita harus memberitakan firman Tuhan, tidak boleh terputus secara konsisten dan kita konsekuen untuk menghidupinya. Saudara, itulah panggilan tugas Tuhan berikan kepada kita, saudara. Dan di situ, saudara-saudara, orang Kristen tidak bisa tidak. Dia haruslah menjadi orang percaya yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, sebagai orang percaya yang memberitakan firman Tuhan, kita pertama-tama harus menguasai diri dan rela membayar harga di dalam melaksanakan panggilan dan tugas daripada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, dalam iman Kristen, maka yang pertama yang utama adalah Tuhan mentransformasi diri kita. Setelah itu, melalui kehidupan kita yang telah ditransformasi itu, kita melayani Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara sebagai orang percaya yang memberitakan firman Tuhan, maka saudara, pertama-tama yang sangat penting bagi kita adalah kita menjadi orang percaya yang menguasai diri kita. Dan saudara, kita tahu bahwa penguasaan diri adalah buah daripada Roh Kudus. Saudara, orang-orang rohani nyata ketika dia bisa menguasai diri. Saudara, ketika kita sebagai orang percaya tidak bisa menguasai diri, saudara, kita harus introspeksi diri. Kita harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan bukan hanya kita menguasai diri, kita sebagai orang percaya juga harus rela membayar harga. Saudara, itu adalah keberadaan diri kita dan kerelaan kita. Dan di situ saudara, kita bisa memenuhi panggilan dan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus, yaitu melakukan pemberitaan Injil. Sudah, pemberitaan Injil bukan hanya dilakukan oleh 1-2 orang tertentu dari orang Kristen. Tapi kita semua orang Kristen harus memberitakan Injil. Bukan saja memberitakan Injil. Rasul Paulus berkata, tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, setiap kita ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai orang percaya di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara, kita harus menunaikannya, menyelesaikannya. Sehingga saudara, kita menjadi orang percaya yang baik dan setia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak bisa tidak. Kita harus hidup rohani, yaitu hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang selalu dibentuk oleh firman Allah, dikuasai oleh firman Allah.
Sehingga dengan demikian, kita hidup, bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga kita sanggup atau dimampukan Tuhan menguasai diri dan rela membayar harga demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat berharga. Biar Tuhan meteraikan dalam hati kami dan selalu mengingatkan kami akan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami dan bagaimana kami harus hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.